Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar dan pemirsa Rasul Story. Atau mungkin biar lebih enaknya, sekarang kita resmikan saja ya panggilannya menjadi Sahabat Rasul Story. Halo sahabat Rasul Story, selamat datang kembali di Rasul Story. Dan kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku Muhammad Masih Hidup. Kita akan melanjutkan tentang kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pra kenabian, sebelum masa kenabian. Dan sebelumnya kita sudah membacakan tentang peristiwa ketika Nabi Muhammad masih kecil, mulai dari beliau dilahirkan hingga masa kecil beliau. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membaca tentang masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa itu? Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan untuk kita semua, umat muslim, para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita baca, selamat menyimak. Pada awal masa mudanya, Muhammad menggembalakan domba-domba milik para penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot. 1 kirot kurang lebih 4/6 dinar. Kaitannya dengan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali ia pernah menggembalakan domba. Begitu juga engkau, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Termasuk aku, jawab beliau. Dalam riwayat lain disebutkan beliau bersabda, Allah tidak mengangkat seorang nabi kecuali ia telah menggembala domba. Begitu juga engkau, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Dan aku sudah pernah menggembalakan domba-domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot, jawab beliau. Di samping itu, ketika usia Muhammad menginjak 25 tahun, ia juga pernah bekerja kepada Khadijah binti Khuwailid untuk mengatur perniagaannya dengan imbalan sekehendak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sependek itu, Nah, untuk poin ini kita lihat apa pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari masa muda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bekerja. Pertama adalah menggembalakan domba penduduk Mekah, dan beliau juga bekerja kepada Khadijah binti Khuwailid untuk mengatur perniagaan, berdagang lah, istilah sederhananya. Baik, pelajarannya adalah lebih baik bila seorang pengemban dakwah mengandalkan penghasilan yang berasal dari usaha pribadinya atau sumber lain yang baik yang tidak ada unsur meminta-minta ataupun merendahkan diri sendiri. Seorang pengemban dakwah yang tulus dan terhormat harus bisa menjaga diri dari ketergantungan pada sedekah ataupun pemberian orang lain. Bisa dibayangkan penghormatan apa yang pantas baginya dalam benak masyarakat bila ia menghinakan diri dengan meminta-minta meski tidak secara terang-terangan. Bila saja kita menjumpai seseorang yang menyerukan dakwah sementara ia memperkaya diri dengan harta orang lain dengan berbagai macam cara, maka tentu kita akan memandang rendah dirinya. Lantas, bagaimana harga dirinya di mata masyarakat
lebih-lebih di mata tetangga dan orang yang ingin menghinakan dirinya. Bila sudah demikian, bagaimana mungkin ia mampu menyeru kepada akhlak yang mulia, menentang tirani yang lalim, memerangi kejahatan dan kezaliman, serta menghidupkan kembali spirit kemuliaan, keluhuran harga diri, dan istiqomah dalam umatnya. Itu yang pelajaran yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Mungkin saya ingin memberi sedikit komentar. Ya, komentarnya adalah yang pertama, meskipun Syekh Mustafa As-Sibai di sini mengatakan bahwa ya lebih baik seorang pengemban dakwah itu mengandalkan penghasilannya sendiri, ini sama sekali tidak membahas hukum mengambil imbalan dari dakwah. Ya, sama sekali tidak menjelaskan hukum mengambil imbalan dari dakwah. Para ulama sudah membahas panjang masalah itu. Ulama zaman dulu memang cenderung untuk mengatakan hal yang seperti itu kurang layak. Akan tetapi ulama-ulama mutaakhirin mengatakan boleh bagi seorang pengemban dakwah, ya, orang pendakwah itu mengambil imbalan dari dakwahnya, walaupun tentu dengan ada beberapa macam jenis akad, ya. Apakah ini sama seperti orang menjual agama? Tentu tidak. Karena menjual agama yang dicela dalam syariat itu adalah ketika orang menutup-nutupi kebenaran atau menyampaikan sesuatu sambil menutupi yang lain demi agar dia mendapatkan keuntungan. Ya, jadi dia membiarkan umat tersesat agar ya umat masih mau untuk memberikan sedikit daripada dunia untuk dia, entah harta, pangkat, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai menjual agama, ya. Adapun orang yang berdakwah, orang yang mengajar, kemudian ia mendapatkan imbalan, ya, maka itu boleh-boleh saja untuk diambil. Kemudian lalu bagaimana dengan yang disampaikan dalam kitab ini? Ini sudah bagus. Kondisi idealnya memang begitu. Tapi kalau kita lihat kembali relevansinya dengan zaman ini, tentu ada banyak profesi yang nanti akan guncang. Cobalah misalkan kita mau berpikir, ya, pendakwah tidak boleh mengambil imbalan. Mengapa? Karena dakwah itu harusnya adalah ikhlas karena Allah, ya, tidak boleh mengambil imbalan. Nanti kemudian agak diperluas lagi, mengajar guru nggak boleh ngambil imbalan. Kenapa? Karena mengajar itu adalah bagian dari dakwah, mengajarkan ilmu, itu sedekah ilmu. Harusnya dia hanya mengharap pahala dari sisi Allah. Nanti melebar lagi, pejabat tidak usah ngambil imbalan, tidak usah ngambil gaji. Kenapa? Karena dia berbakti kepada masyarakat. Lama-kelamaan hancur sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi mungkin zaman dulu sistem seperti itu bisa berjalan, ya, dimana pendakwah itu dia tidak mengandalkan atau tidak mengambil imbalan dari dakwahnya, guru tidak mengambil imbalan dari pengajarannya, pejabat tidak mengambil imbalan dari pekerjaannya dalam mengatur dan berusaha untuk memperbaiki sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Mungkin itu zaman dulu bisa berjalan. Tapi untuk zaman sekarang itu sama sekali tidak relevan. Karena ketika anggaplah seorang pendakwah itu dia harus bekerja dan dia tidak boleh mengambil imbalan dari dakwahnya, maka dia akan setengah-setengah dalam menjalani dakwah. Demikian juga
seorang guru jika dia tidak boleh mengambil upah dari mengajarnya, ya, maka dia juga akan setengah-setengah dalam menjalani kegiatan mengajar. Mengapa? Karena dia butuh hidup, ya, dia butuh hidup, dia butuh kemapanan ekonomi, maka dia harus bekerja. Akhirnya akan banyak guru yang meninggalkan dunia pendidikan demi untuk mencari penghidupan atau pekerjaan yang bisa mendatangkan kemapanan ekonomi. Menunggu guru itu mapan ekonomi dulu baru mengajar, ya, tentu itu akan membuat dunia pendidikan rusak berantakan. Demikian juga, ya, pejabat kalau dia tidak boleh mengambil upah atau gaji dari pekerjaannya dalam mengatur sosial kemasyarakatan, tentu akhirnya pejabat juga akan tidak ada orang yang mau menjadi pejabat. Kalau tidak ada orang yang mau menjadi pejabat, terus siapa yang mengatur sosial kemasyarakatan? Akhirnya rusak lagi, ya. Jadi kita sebaiknya tidak membahas bahwa ini dulu ulama mengatakan bahwa tidak layak mengambil imbalan. Ya, mungkin fatwa semacam itu relevan zaman itu, tapi untuk zaman sekarang ini sama sekali tidak relevan. Yang lebih pas menurut saya, ya, adalah hendaknya seseorang itu menjalani kegiatan profesionalnya dengan seprofesional mungkin, seamanah mungkin. Dan jangan lupa bahwa dia harus tetap menata niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang ia dapat dari aktivitas profesionalnya itu yang bermanfaat untuk orang lain, ya, itu adalah sedikit daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya, ya. Jadi, ya, kalau ada orang yang bisa berdakwah tanpa mengambil imbalan sama sekali, bahkan mengeluarkan harta yang ia punya untuk menyokong dakwah, itu tentu luar biasa, dan itu yang terbaik. Kalau ada guru yang tidak mau mengambil imbalan gaji dari kegiatan profesionalitas pendidikannya, bahkan dia justru mengeluarkan uang banyak untuk mendidik orang, tentu itu yang terbaik. Demikian juga kalau ada pejabat, karena dia sudah kaya raya, akhirnya dia tidak mengambil upah gajinya, lalu justru dia mengeluarkan upah gajinya untuk kegiatan profesionalitasnya itu, tentu itu adalah luar biasa, ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Justru kebanyakan orang tidak seperti itu. Kebanyakan orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan dalam melakukan hal-hal profesional itu, tapi mungkin tidak diberi kemapanan di sisi ekonomi, sehingga ekonomi dia ditunjang dari kegiatan profesionalnya itu, sambil dia tetap mengerjakan kegiatan profesionalnya itu dengan seamanah mungkin. Saya kira itu yang paling pas untuk zaman ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan, ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti teman-teman sebayanya yang banyak membuang-buang waktu dan berhura-hura karena Allah telah menjaganya dari hal tersebut. Dalam buku-buku sirah sering disampaikan bahwa ketika masih muda, suatu malam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar lantunan nyanyian pada pesta pernikahan di sekitar Mekah, dan ia ingin sekali melihatnya. Namun ketika ia mendatanginya, Allah membuatnya tertidur, dan saat Muhammad terbangun, panas mentari sudah menyambutnya. Begitu juga Muhammad tidak pernah mengikuti kaumnya dalam penyembahan berhala.
Tidak pula memakan binatang yang disembelih dengan nama berhala. Tidak pula memakan binatang yang disembelih dengan nama berhala. Beliau juga tidak pernah meminum arak atau khamr ataupun bermain judi dengan mereka. Lebih dari itu, tidak pernah terbesit sedikit pun lisannya mengucapkan kata-kata mesum ataupun obrolan yang jorok. Sampai situ ya. Baik, apa pelajaran dari perbuatan Nabi Muhammad di masa muda itu? Di sini dituliskan pelajarannya adalah konsistensi perilaku di masa muda dan bagusnya track record seorang pengemban dakwah berperan penting untuk menyukseskan dakwahnya, memperbaiki akhlak umat, dan memerangi kemungkaran. Karena tidak ada seorang pun akan memojokkan kehidupan pribadinya sebelum terjun dalam dunia dakwah. Saat ini kita banyak menjumpai seseorang yang aktif menyerukan pembaharuan dan perbaikan moral. Namun bila kita perhatikan, faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat berpaling darinya adalah karena masa lalunya yang kelam dan akhlaknya yang tidak konsisten. Bahkan masa lalu yang kelam ini bisa menjadi sebab orang-orang meragukan ketulusan seorang dai. Demikian itu karena mereka menduga ada udang di balik batu pada ajakannya tersebut. Atau bisa jadi mereka menuduh bahwa ia mulai aktif menyerukan dakwah hanya sesudah ia puas melampiaskan hawa nafsunya, menikmati kesenangan hidup. Lalu ia sampai pada suatu titik keputusasaan dalam hal kehormatan, harta, popularitas, atau jabatan yang ingin dicapainya. Berbeda halnya dengan seorang dai yang konsisten sejak dari kecil. Selamanya ia akan menatap zaman dengan kepala tegak dan penuh keberanian. Para penentang dakwah pun tidak akan bisa menemukan celah untuk mengejeknya atas masa lalunya dan tidak bisa menjadikan kelamnya masa lalu sebagai bahan cibiran yang bisa mempengaruhi orang untuk menjatuhkan citra dirinya. Memang benar, Allah akan menerima taubat seorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan menutupi segala keburukannya yang telah lalu dengan kebaikan masa kini. Meski demikian tetap saja berbeda dengan seorang dai yang tinggal menanti keberhasilan dakwahnya, yakni apabila track recordnya lurus dan kepribadiannya terpuji. Jadi itu adalah pelajaran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Nabi Muhammad SAW sejak masa muda beliau. Jadi sejak masa muda beliau, track record beliau itu sudah sangat bagus sekali. Selain karena memang akhlak beliau itu luar biasa mulia, selain dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Beliau adalah seorang yang maksum. Ya, itu adalah kondisi yang paling ideal daripada seorang dai. Akan tetapi bukan berarti orang yang punya track record buruk di masa lalu berarti kemudian dia tidak punya hak atau tidak punya kewenangan sedikit pun untuk menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Justru ya banyak orang yang masa lalunya buruk, kemudian oleh Allah ia diberi hidayah sehingga ia bertaubat, dan setelah ia bertaubat ia malah bisa menyaingi orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik. Maka dakwah ini memang tidak diemban hanya oleh orang-orang yang baik sejak dulunya, track recordnya baik sejak dulunya. Dan dakwah ini bukan sesuatu yang hanya boleh diemban oleh orang yang tidak punya kesalahan. Seandainya dakwah ini adalah hanya milik orang-orang yang tidak punya kesalahan sama sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat untuk mendakwahi manusia. Tapi utusan Allah sejak zaman dulu itu adalah manusia. Ini artinya
Manusia selalu dipenuhi dengan kesalahan dan kekurangan, kecuali para nabi, mereka memang maksum. Akan tetapi penerus para nabi kan bukan nabi. Dan penerus para nabi yang manusia biasa itu punya kesalahan, punya kekurangan. Ya. Nah, ketika mereka punya kesalahan dan punya kekurangan, mereka tetap berhak untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyebarkan dakwah, ya, karena mereka bertaubat atas kesalahannya, mereka meminta ampun kepada Allah atas track recordnya yang buruk, lalu mereka mulai mengubah dirinya menjadi seorang sosok pribadi yang lebih baik, dan dia juga melaksanakan tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan. Ya, dakwah ini adalah kewajiban setiap umat, bahwa seorang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan melihat ada kemungkaran di depannya, ada sesuatu yang tidak selayaknya terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan berdakwah. Ya, memberi nasihat sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi ini adalah sosok pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa jika kita melihat bagaimana Allah sudah mempersiapkan beliau sejak beliau masih sangat muda, ya, karena itu akan menunjang keberhasilan dakwah. Maka tidak heran dalam 23 tahun saja dakwah Nabi SAW itu sudah membuahkan hasil, ya. Baik, sepertinya episode ini sudah cukup panjang, ya. Kita akan lanjutkan bagian-bagian berikutnya di episode berikutnya, yaitu insyaallah hari Kamis besok, ya. Nantikan terus episode-episode terbaru dari Rasul Story. Mari kita belajar bersama-sama tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani akhlak-akhlak beliau, meniti jejak langkah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan umat yang besok akan menerima syafaat Nabi Muhammad SAW dan berjumpa dengan beliau di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap di podcast Rasul Story dengan buku Muhammad masih hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.